Dajjal merupakan salah satu tanda bahwa kiamat sudah hampir dekat. Namun, siapakah Dajjal? Bagaimana asal-usulnya? Simaklah cerita ini sampai habis supaya kalian mengerti bahwa siapa itu Dajjal. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ia terlahir dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung, karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air karena bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran yang kelak menjadi Rasul dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi yang dalam Al-Quran disebut Ijlul, anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedara. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal manusia cacat dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Pada saat itulah negeri Samirah gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Seluruh negeri itu hancur dilibas banjir, nyaris penduduk pulau itu tidak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, biang Dajjal itu. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua. Di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah Samiri dirorok oleh malaikat Jibril. Menurut sebuah riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan Raja Malaikat. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri dari Jibril, meski bukan dalam kata-kata. Di antara pengetahuannya adalah setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya, karena Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibril lah yang membantunya, dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburannya. Pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel menjadi penyembah patung anak sapi dari emas ketika Nabi Musa bersemedi di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini dengan sangat panjang lebar dimuat dalam Al-Quran surah Thaha. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak itu Samiri punya cita-cita aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan dan agar manusia menyembahnya. Ini dikarenakan Samiri punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri punya kelebihan dari Allah berupa kecakapan luar biasa dan kesehatan. Diriwayatkan, Dajjal tidak pernah tua dan tidak pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun akan menjadi muda kembali. Itulah antara lain kelebihan Allah yang diberikan kepada Dajjal Samiri. Maka dalam perjalanan yang pertama ini, Dajjal berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Di antara guru ternama itu seorang penyihir dari Yaman. Tentu saja setelah mengunjungi dan menjajal master-master sihir di Mesir, yang memang pada waktu itu profesi sihir banyak dimanfaatkan oleh para Fir'aun. Akhirnya Samiri berhasil mengalahkan guru-gurunya dalam ilmu sihir. Dengan dasar inilah hingga kini Dajjal sebagai master sihir tiada duanya di seluruh dunia di samping penguasaannya pada teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah kepada patung sapi dari emas. Sungguh suatu prestasi yang mengagumkan. Disebut mengagumkan karena pada waktu itu ada Nabi Harun sebagai pembimbing ruhani di tengah-tengah mereka. Dan yang jelas Musa masih hidup, hanya saja sedang bersemedi di Bukit Tursina. Pada zaman Nabi Isa ia pun datang, namun diusir oleh Nabi Isa. Namun berhasil menyesatkan umat setelah kematian Nabi Isa pada usia 33 tahun. Penyesatan Samiri selalu masalah akidah. Bani Israel setelah Nabi Isa mayoritas tidak lagi menyembah Allah yang Maha Esa, melainkan lahir konsep ketiga tahun, penebus dosa,
peniadaan tradisi khitan bagi laki-laki, menghalalkan babi dan riba, dan perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya. Samiri menyebarkan gagasan ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus, yang kemudian mengaku dirinya sebagai rasul. Dalam sejarah, Saul merupakan musuh Nabi Isa. Sama seperti Samiri, Saul dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi yang doyan menyembah anak sapi. Di samping itu juga, Saul hidup sebagai seorang filosof pogan yang memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Kelak Saul tidak hanya mensintesakan dua ajaran itu, tapi lebih jauh membuat sintesa dengan ajaran-ajaran di timur dekat dan wilayah bulan sabit yang subur. Tidak hanya itu, Saul juga membuat gereja-gereja di seluruh dunia. Inilah cikal bakal Katolikisme. Katolik secara harfiah artinya dunia. Pada zaman Rasulullah SAW pun Samiri mendatangi dan hidup dengan para sahabat. Ia memiliki nama samaran, yaitu Dihyatul Kalbi. Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah melarangnya. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, Musa dan Isa selalu membiarkannya. Karena dibiarkan hidup, Samiri leluasa bergerak menyesatkan umat. Sekte-sekte sesat dalam Islam dan nabi palsu pasti tidak luput dari proyek Samiri. Sang Dajjal, ribuan hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Yahudi dan orang Muslim munafik pasti mendapat sentuhan dari tangan Samiri. Zaman modern, peluang Dajjal untuk menyesatkan manusia secara massal semakin terbuka. Pasca revolusi Prancis merupakan zaman baru bagi Dajjal humanisme yang intinya adalah anti Tuhan, dan sebagai gantinya manusialah yang dijadikan Tuhan. Gagasan humanisme persis seperti misi Dajjal untuk melancarkan programnya. Dajjal memilih orang terpilih dari kalangan yang berdarah Yahudi atau dari Nasrani tapi masih berdarah Yahudi, atau dari luar ras Yahudi tapi sudah teryahudikan. Adam Weishaupt yang mengorbankan kembali jaringan masonik di seluruh dunia. Dajjal berhasil mendidik putra-putri Yahudi sebagai ras terbaiknya. Putra-putri Yahudi itu antara lain Renan yang merupakan kawan dari Muhammad Abdul, Jenderal Meiji dari Jepang. Pada abad ke-19 Masehi, di Eropa nyaris sekarat, ia mendapat gempuran hebat terutama dari ketiga pemikir Yahudi itu, yaitu dari Karl Marx, Freud, dan Comte. Kesimpulan yang sama, agama itu ilusi, agama itu bohong, agama merusak dan menghinakan manusia. Marx berpendapat agama merupakan candu masyarakat, agama tidak lebih dari bayang-bayang dunia materi. Jadi yang sebenarnya adalah adanya materi. Demikianlah, Dajjal dan Yahudi untuk sementara ini berada dalam puncak kemenangan. Tak satu sektor pun yang tak tersentuh oleh Dajjal, sampai-sampai Amerika pun mereka ganti dengan nama Dajjal. Samiri kemudian disingkat Sam, merupakan kependekan dari Samiri. Mereka ingin disebut Uncle Sam. Dalam simbolnya Uncle Sam digambarkan seorang yang berseragam rahib Yahudi, menggunakan tudung laken, berjenggot dan berkumis tebal, serta mengenakan setelan jas dan dasi seperti seragam rahib Yahudi. Namun di balik itu, kekuatan Muslim yang sejati yang mendasarkan pada imam mulai tumbuh dan berkembang. Orang-orang Islam dari berbagai kalangan mulai bergairah mengamalkan agama. Masjid-masjid sedikit demi sedikit mulai terpenuhi jamaahnya. Salat berjamaah yang merupakan amalan paling ditakuti oleh Dajjal dan Yahudi mulai marak dilaksanakan di masjid-masjid. Orang-orang mulai tertarik pada amalan sunnah Rasulullah, dari mulai ibadah, muamalah, muasyarah sampai pada pengobatan. Amalan sunnah ini salah satu amalan yang paling ditakuti oleh kaum kufar setelah dakwah dan salat berjamaah. Dari segi politik, kaum muslim kini telah merangkak menuju kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah, suatu sistem politik yang pernah ada pada zaman keemasan. Walau belum menampakkan hasil secara politik, tapi sesungguhnya keberhasilan itu ada. Namun kekuatan itu mengalir laksana air, pelan, lembut namun pasti, tengah menuju kepada kekuatan yang dahsyat. Imam Mahdi Al-Muntadhar yang dulu masih menjadi pertanyaan bagi sebagian kaum muslimin, kini kepemimpinan itu menjadi lebih mungkin terwujud dalam waktu dekat. Semakin banyak kaum muslimin yang optimis akan kedatangan Imam Mahdi sebagaimana dijanjikan oleh hadis Nabi. Justru keyakinan ini
timbul bagi orang-orang istiqomah memperjuangkan Islam dan umatnya. Kelak Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin yang beriman mula-mula akan menaklukkan Mekah yang kini dikuasai oleh Wahabisme Salafisme, yakni satu gerakan yang banyak memecah belah kaum muslimin daripada mempersatukannya. Suatu gerakan yang banyak menguasai masjid dengan masalah fikihnya dan cara menyakiti umat dan sedikit pun tidak mampu membendung arus kristenisasi. Lebih banyak mengeluarkan umat Islam keluar Islam dengan cara menuduh bid'ah daripada memasukkan orang kafir ke Islam, atau paling tidak memasukkan orang Islam ke dalam Islamnya sendiri. Setelah menaklukkan Wahabi dan Salafi di Jazirah Arab, Al-Mahdi akan menaklukkan Persia. Pusat Syiah dan bid'ah tersebar di dunia. Bahkan Dajjal kelak akan keluar di negeri ini, yakni di negeri bagian Isfahan, Persia. Turki sekuler menjadi sasaran selanjutnya. Dalam struktur Masonik internasional, Turki dimasukkan sebagai suku ke-13 dari ras Yahudi. Kita tidak tahu persis ras Yahudi yang jumlahnya 12 menjadi 13 setelah mendapat tambahan dari ras bangsa Turki. Pasca pembunuhan Dajjal, dunia meliputi keamanan dan kedamaian. Kemakmuran material dan spiritual mendapat titik temu. Dunia dipimpin oleh seorang yang adil, kuat dan saleh. Itulah Imam Al-Mahdi. Dialah khalifah terakhir kaum muslimin di dunia.